Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrillah amma ba'd. Alhamdulillah, pada sore hari ini Bapak akan melanjutkan pembelajaran tahsin kita. Nah, yang mana sebelumnya Bapak telah memberikan materi-materi baik dari guru tahsin yang lain dan guru tahfiz yang lain, yaitu materi dari hukum-hukum mat itu sendiri. Nah, pada hari ini Bapak akan melanjutkan dari hukum mat itu sendiri. Dan insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari hukum mat, yaitu materinya mat silah sugro. Dan mungkin adik-adikku telah mengetahui apa sih itu mat silah sugro. Mungkin sebagian ya. Nah, mungkin hari ini Bapak akan menjelaskan lebih detail lagi apa sih itu mat silah sugro. Jadi Bapak jelaskan dulu secara bahasa atau secara logawiyah. Apa sih artinya mat silah sugro? Jadi ada 3 bentuk kalimat di sini. Oke. Adapun mat dulu ya. Adapun arti mat yaitu adalah bacaan yang dipanjangkan atau panjang bacaan. Itu arti mat. Sekali lagi, arti mat adalah panjang bacaan. Adapun silah, apa artinya silah? Silah artinya penyambung. Oke, sekali artinya silah artinya penyambung. Dan adapun artinya sugro. Apa artinya sugro dalam bahasa Indonesia? Sugro itu artinya adalah kecil. Oke? Jadi sugro artinya kecil. Jadi kalau misalnya kita mau artikan secara letterlet atau secara bahasa Indonesia, yaitu baca yang panjang, yang bersambung, dibaca pendek. Sekali lagi. Bacaan yang bersambung dibaca pendek. Oke, seperti itu. Itu secara pengertian secara logawiyah. Adapun pengertian secara istilahiyah, mat silah sugro adalah yang pertama huruf hadomir, ya. Jadi apabila ada huruf hadomir, mungkin ada ikut telapang hadomir berharakat kasroh. Oke. Apabila ada hadomir berharakat kasroh atau dhammah. Sekali lagi, mat silah sugro adalah apabila ada hadomir berharakat kasroh. Jadi berharakat kasroh itu di bawah harokatnya. Oke. Atau dhammah. Berharakat dhammah. Dhammah itu berbentuk begini. Kayak waw, tapi waw kecil di atas. Nah, yang pertama yaitu sebelum dan sesudahnya bukan sukun. Oke. Sebelum dan sesudahnya bukan sukun. Terus bentuk yang kedua, setelahnya tidak bertemu hamzah. Seperti itu. Bapak ulangi sekali lagi. Mat silah sugro adalah secara istilah apabila ada hadomir berharokat kasroh dan berharokat dhammah. Nah, yang mana ini ada 2 bentuk. Nah, bentuk pertama adalah sebelum dan sesudahnya bukan sukun. Itu yang pertama. Sebelum dan sesudahnya bukan sukun. Dan bentuk yang kedua adalah setelahnya tidak bertemu hamzah. Ingat, setelahnya tidak boleh bertemu hamzah. Nah, adapun cara membacanya dipanjangkan 2 ketukan. Jadi bukan 4 ketukan, 6 ketukan atau 7 ketukan, itu salah. Jadi bentuk panjangnya hanya boleh dibaca 2 harokat. 2 harokat atau 2 ketukan. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana sih contohnya? Mat silah sugro. Adapun contoh mat silah sugro, contohnya adalah, Pak bacakan. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Oke, sekali lagi Pak bacakan. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Oke. Di manakah kalimat mat silah sugro di sini? Jadi di dalam kalimat ayat ini yaitu dari kalimat lahu. Oke. Sekali lagi. Kalimat lahu. Nah, di sini di kalimat lahu di sini ada huruf dhamir ha. Oke. Ada huruf dhamir ha. Yang mana huruf sebelumnya itu ada tanda apa? Ada tanda dhammah. Oke. Jadi di situ tulisannya lahu. Oke, bisa lihat di bawah di sini tulisannya lahu. Nah, disitulah ada hadamir yang mana
sebelumnya ada tanda apa? Tanda dhammah. Nah, inilah disebut hadhamir. Nah, di sini dibaca dua ketukan. Oke, di situ dibaca dua ketukan atau dua harokat. Nggak boleh dibaca 4. Jadi dibaca lahu. Oke, nggak boleh baca lahu mafi. Itu salah. Jadi dibaca lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Oke, seperti itu. Itu salah satu contoh dari mad sila sugro. Karena bertemunya hadhamir yang berharokat apa? Yang berharokat dhammah. Itu contoh pertama, yaitu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Oke, seperti itu. Itu contoh pertama ya. Terus contoh yang kedua. Nah, ini contoh dari berharokat kasro. Tadi kan dhammah, sekarang kasro. Yang mana sih contoh yang kedua berharokat kasro? Berharokat kasro contohnya. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Oke, sekali lagi. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Nah, di dalam ayat ini yang manakah kategori mad sila sugro? Nah, di dalam ayat ini ada kalimat ahlihi. Nah, kalimat ahlihi ini di sini yang mana ada hadhamir, yang mana sebelumnya itu ada tanda apa? Tanda kasroh. Oke? Paham? Seperti itu. Mungkin adik-adikku sudah paham yang mana situ mad sila sugro. Dan di dalam mad sila sugro ini juga ada catatan. Khusus pada surah Al-Qamar ayat 7. Yardohu lakum tidak dibaca panjang menurut riwayat Hafs. Jadi katanya di sini tidak dibaca panjang menurut riwayat Hafsah ya, atau biasa dikenal Hafs. Jadi itu tidak dibaca panjang. Oke, seperti itu. Hadhamir ya, harokat kasroh. Jadi ingat, mad sila sugro itu bentuk pertama adalah sebelum dan sesudahnya bukan sukun. Itu bentuk yang pertama ya. Sebelum dan sesudahnya bukan sukun. Kalau misalnya kalau sebelum dan sesudahnya sukun berarti itu bukan mad sila sugro. Oke, terus bentuk yang kedua, setelahnya tidak bertemu dengan hamzah. Kalau bertemu dengan hamzah baru berarti tidak masuk kategori apa? Tidak masuk kategori mad sila sugro. Seperti itu. Jadi mungkin adik-adikku sudah paham ini mad sila sugro ya. Seperti itu yang tadi Bapak jelaskan. Oke? Jadi sekali lagi adikku pelajari di rumah dan hafalin ini mad sila sugro. Karena ini juga salah satu bentuk hukum-hukum yang sangat penting yang wajib dipelajari. Jadi mungkin cukup sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq wassadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.